Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa kembali menyapa kalian pada video pembelajaran untuk mata pelajaran basis data. Pada kesempatan kali ini, untuk video kali ini, Bapak akan membahas mengenai SQL atau Structured Query Language untuk lanjutan dari materi yang kemarin. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengenal perangkat kerja dan juga bagaimana cara kita untuk mengakses database ya. Untuk perangkat kerja sendiri yang harus kita install terlebih dahulu yaitu software untuk database-nya, kita menggunakan XAMPP. Untuk memulai database kita harus membuka XAMPP terlebih dahulu. Caranya klik start, kemudian bisa dicari XAMPP. Nah ya, ada ya XAMPP control panel. Ini kita klik saja. Kemudian nah di sini ada dua yang bisa kita klik start, yaitu Apache dan MySQL. Apache ini adalah untuk bahasa pemrograman PHP, sedangkan MySQL ini untuk database. Nah, untuk sementara kita hanya gunakan yang MySQL saja. Untuk memulai database kita bisa klik start ya. Nah, kita klik start sampai berwarna hijau seperti ini, berarti software database kita sudah aktif. Baik, bisa diminimize saja. Untuk selanjutnya, untuk mengakses MySQL itu bisa dengan banyak software ya. Kita bisa menggunakan yang basis grafik ya, untuk yang grafik ataupun dengan yang berbasis teks. Untuk yang grafik nanti kita bisa gunakan MySQL Front. Ini beberapa contoh software saja ya, MySQL Front ataupun Heidi SQL. Sedangkan yang teks ini kita bisa gunakan command prompt yang bawaan Windows, atau misal contoh lainnya yang basis teks kita bisa gunakan CMDR ya. Untuk kali ini kita menggunakan command prompt ya, software yang bawaan Windows. Untuk mengaksesnya sama, bisa klik start, kemudian kita cari saja di pencarian CMD. Nah, sudah ketemu ya command prompt atau CMD. Kita buka, nah ini tampilannya, Bapak perbesar. Nah, kita akan mengakses MySQL dengan software bawaan Windows ini. Nah, cara mengakses MySQL dengan CMD, kita harus mengakses drive C atau drive tempat MySQL itu diinstal. Kalau standarnya bawaannya itu drive C ya. Caranya dengan melakukan perintah change directory atau CD ya, atau CD. Kita bisa mengetikkan CD kemudian C.2 slash ya. Kenapa di C? Karena directory atau Bapak menyimpan data MySQL-nya itu di sini di C ya. Kalian bisa perhatikan Bapak menyimpannya di C, kemudian di XAMPP, kemudian di MySQL, kemudian di bin ya, bin. Nah, kalau Bapak letakkan ini di folder bin ada file MySQL. Ini ekstensinya mysql.exe ya. Itu jadi, nah kita bisa mengaksesnya dengan memasuki directory intinya dulu C, kemudian kita masukkan atau kita cari di foldernya, kan tadi di C, kemudian di XAMPP MySQL bin, kemudian ini filenya mysql.exe. Baik, kita coba saja di sini. Pertama kita ketik dulu CD atau change directory C.2 slash ya, kita sudah masuk ke C. Setelah masuk C,
kemudian kita menuju ke foldernya. Yang pertama ke folder XAMPP ya, XAMPP. Oh maaf, tidak ada ya, harusnya kita masuk di XAMPP. Ada kesalahan mungkin ya, Bapak coba harus lengkap ya, kita harus tuliskan lengkap XAMPP MySQL bin kemudian mysql.exe ya, seperti yang ada di dalam folder ini. Kan kita dalam folder C XAMPP MySQL bin kemudian nama filenya mysql.exe. Kita coba MySQL maaf XAMPP dulu ya, XAMPP kemudian backslash MySQL backslash lagi kemudian bin, folder bin. Di dalam folder bin kita akan mengakses file mysql.exe. Baik, kita coba. Nah ya sudah masuk, ada tulisan MariaDB. Nah berarti ini kita sudah mengakses MySQL. Berarti kita sudah siap menuliskan baris-baris kode atau perintah-perintah query yang berisi perintah-perintah kepada database MySQL-nya. Baik, kita kembali lagi ke presentasinya. Nah di sini pertama akan Bapak coba untuk menuliskan perintah dari Data Definition Language atau DDL. Yang akan kita coba dalam video ini hanya show database saja ya, show databases. Fungsinya untuk menampilkan database yang ada. Nanti kita coba di video selanjutnya itu create database, yaitu untuk membuat database baru. Kemudian drop database, itu untuk menghapus database yang sudah ada. Dan perintah use database, yaitu untuk menggunakan database yang sudah ada. Baik, kita kembali lagi ke CMD. Perintah yang akan kita tuliskan pertama di sini adalah show database ya. Kita coba tulis show databases, data pakai S ya ujungnya, show database, jangan lupa berikan titik koma, lalu kita enter. Nah sudah muncul ya, ternyata ada dua database yang sudah eksis, yang sudah ada, yaitu database information schema dan tabel ya, database information schema dan database test. Ini merupakan database default atau bawaan. Ketika kita menginstal XAMPP, ini biasanya sudah otomatis terinstall. Baik, itu saja mungkin untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara mengakses database MySQL ya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih.